Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan membahas Pitch Desk Oriza Ricebox guna untuk memenuhi tugas UTS Kewirausahaan di semester 6 ini. Perkenalkan, nama saya Safilah yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun urutan anggota kelompok yaitu Dian Adi Nugroho, Wendy Hendrianto, dan Fajrul Falahuddin. Oke, di sini kami akan membahas Oriza Ricebox, yaitu Oriza Ricebox akan membawa pengalaman menakjubkan dengan segenggam ricebox di tanganmu. Selanjutnya, adapun visi dan misinya. Visi dari Oriza Ricebox adalah menjadi produk ricebox yang terkenal dan terbaik di Indonesia. Untuk misinya, itu Ricebox Indonesia mempunyai komitmen untuk masakan dengan kualitas, cita rasa tinggi, mutu pelayanan yang memuaskan dalam lingkungan yang menyenangkan, dan harga yang bersahabat. Lalu selanjutnya akan Saya Dian Adi Nugroho dengan NIM 18112071. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem atau masalah dari terciptanya Ricebox ini. Di sini kami mengambil dari kegelisahan kami sebagai mahasiswa, yaitu di sini untuk masalah pertama kami mendapatkan masalah di mana kami masih sulit mencari makanan yang cepat saji, simpel dan mudah dibawa kemana-mana, terutama bagi mahasiswa yang suka berpergian, contohnya mendaki atau traveling, itu masih susah mencari makanan yang siap saji dan juga sehat. Yang kemudian masalah kedua adalah harga dari makanan juga merupakan yang perlu dipertimbangkan. Karena kami sebagai mahasiswa, hal pertama yang harus diperhatikan dari segi makanan selain rasa adalah harganya. Karena bagi mahasiswa ya harga nomor satu yaitu murah. Kemudian untuk masalah selanjutnya adalah kompetitor masih sedikit untuk menyediakan makanan siap saji yang sehat dan bergizi dan praktis juga. Untuk masalah ini kami gunakan sebagai salah satu peluang usaha bagi kami, karena yang sudah dijelaskan tadi marketplace-nya masih masih banyak yang belum banyak membuka Ricebox, jadi kami mengikuti peluang tersebut. Kemudian selanjutnya solusinya dari masalah tersebut adalah yang pertama, kami menyediakan makanan simpel dan mengenyangkan. Itu paling penting. Untuk solusi kedua ada harga yang sangat terjangkau untuk kalangan pekerja dan mahasiswa, ya sudah pasti solusinya itu. Kemudian menyediakan makanan berupa Ricebox yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan pilihan segar, bersih, dan berkualitas. Nah, itu rahasia dapur. Selanjutnya ada market validation. Kami sudah sedikit melakukan survei kepada teman-teman mahasiswa dan juga beberapa freelance. Di sini kami mendapatkan hampir rata-rata 100 orang mahasiswa dan pekerja mencari Ricebox terenak di area Yogyakarta, yang dimana para produsen Ricebox di Jogja masih sangat minim. Kemudian ada 15 dari 20 mahasiswa dan pekerja sangat antusias dengan hadirnya Ricebox yang sangat simpel ini, yaitu Oriza. Kemudian ada 250 orang mahasiswa dan pekerja menyukai makanan kekinian, murah, enak, dan praktis. Untuk dari saya mungkin seperti itu, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk Mas Dian. Nah, sekarang giliran saya untuk menjelaskan bagian market size. Di sini saya akan menjelaskan market size dari Horizon Racebox yang mana kami prediksikan akan terjual untuk wilayah Sleman sekitar 50%, untuk seluruh wilayah Jogjanya sekitar 65%, dan untuk seluruh wilayah Indonesianya sekitar 100%. Yang mana kami berambisi
untuk dapat menjual produk kami ke seluruh Indonesia. Untuk bagian kompetitornya sendiri, yang kami hadapi adalah Ayam Popcorn, Makanku, Rice Bar, Mangkuku, dan kompetitor lainnya yang sudah terlebih dahulu eksis. Kami optimis dapat bersaing dengan kompetitor kami tersebut karena kami menyediakan banyak varian makanan yang kami tawarkan, serta kualitas dari makanan yang sudah terjamin pastinya, serta harga yang terjangkau untuk pelajar dan kalangan pekerja yang sibuk dan memiliki waktu yang sedikit. Untuk model kanvasnya sendiri, kami sudah merancangnya sebagai berikut, yaitu saya mulai dari key partnernya terlebih dahulu, yaitu kami berencana untuk bekerja sama dengan pihak Gojek dan Grab untuk order secara online-nya. Dan kami juga bekerja sama dengan peternak ayam karena produk yang kami jual ini menggunakan ayam sebagai menu utama. Untuk activity-nya, kami menggunakan kemasan yang menarik dan tidak terlalu besar agar mudah dibawa, serta alat yang digunakan juga bersih dan berasal dari bahan-bahan yang segar. Untuk key resource-nya sendiri kami menggunakan tenaga kerja, bahan baku peralatan, modal awal, dan kendaraan untuk delivery lokal. Untuk value proposition-nya menggunakan kemasan yang simpel dan mudah dibawa, serta bahan baku yang digunakan untuk makanannya sendiri juga masih segar dan tentu saja berkualitas. Dan untuk customer dapat memilih beberapa varian saus dan topping sesuai selera karena kami menyediakan beberapa saus dan topping. Untuk customer relationship-nya sendiri, customer bisa mendapatkan promo jika menggunakan aplikasi dari Grab, Gojek, dan pembayaran melalui OVO. Dan untuk channelnya sendiri kami menggunakan sosial media sebagai media promosi, Grab dan Gojek, serta OVO juga. Untuk customer segmennya kami menyasar kepada orang yang makanan pokoknya adalah nasi, serta mahasiswa atau pekerja yang ingin makanannya simpel. Untuk cost structure-nya sendiri, yaitu antara lain adalah biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya pemasaran, biaya peralatan, serta biaya pengemasan. Untuk pendapatannya sendiri itu berasal dari penjualan produknya. Mungkin sekian saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Fajrul. Terima kasih Mas Wendy. Kemudian ada dampak sosial yang akan terjadi ketika kita terjun ke lapangan. Yang pertama itu ada dampak positifnya, yaitu produk usaha yang akan dikembangkan dan ditawarkan akan menjadi solusi dan inovasi baru bagi masyarakat, khususnya bagi para pekerja kantoran dan mahasiswa, karena produk ini sangat praktis. Kemudian varian menu yang ditawarkan sangat kekinian dan sangat cocok untuk target pasar kami nantinya. Kemudian ada pun dampak negatifnya yang akan ditimbulkan setelah kami meluncur ke pasar, yaitu karena sebagai pendatang baru pastinya produk yang akan kami jalankan ini akan menjadi ancaman baru dan harus bersaing dengan para kompetitor lama, sehingga tidak gugur di tengah jalan dan tetap memberikan inovasi menu baru yang lebih diminati oleh pasar. Kemudian ada roadmap-nya yang akan kami tuju nanti untuk 2 tahun ke depan, dan tahun ini targetnya adalah kami ketika tahun ini akan membuka usahanya. Setelah membuka usaha, kami akan membuat media promosi melalui media-media sosial dan melakukan transaksinya via chat yang ada di media sosial tersebut. Kemudian untuk rumah produksi awal ada di rumah pribadi salah satu dari anggota kami nantinya. Kemudian roadmap target di tahun 2022, mohon maaf, kami akan melakukan penjualannya menggunakan stand peningkatan. Kemudian stand-stand kami ini nanti akan dibuka di beberapa tempat yang strategis. Lalu
Kami juga akan menggunakan platform delivery online seperti Gojek atau Grab yang kemudian akan merambah keefisiensiannya untuk pemesanan via rumah aja. Yang terakhir ada di tahun 2023 kami menargetkan akan membuat store kami sendiri yang tetap sebagai store utama yang kemudian nantinya para customer bisa makan di tempat lokasi langsung dengan tempat yang menarik tentunya. Dan di tahun itu di 2023 ini juga kami menargetkan titik omset kembali kami dari modal yang kami sudah keluarkan di awal. Demikian, terima kasih. Ini adalah tim yang akan menjalankan pitch desk Oriza Ricebox. Itu terdiri dari saya, Safila Mafitriani, dan Wendri Hendrianto, kemudian Fajrul Falahuddin Rashid, dan terakhir Dian Adi Nugroho. Lalu selanjutnya, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.